Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Divariwana. Saya dari jurusan Tadris IPS kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun lingkungan akselerasi tumbang anak. Akselerasi sebagai salah satu layanan pendidikan bagi anak cerdas dan berbakat. Model lainnya diselenggarakan dengan fasilitas pendidikan dalam kelompok khusus. Beragamnya strategi yang ada sebagai pilihan yang dapat digunakan dalam memfasilitasi pengembangan potensi anak dengan model pendidikan yang cocok. Program akselerasi telah diselenggarakan di sekolah-sekolah sejak tahun 2000 yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada Rakersdepdiknas menjadi program pendidikan nasional. Pada awalnya, penyelenggaraan kelas akselerasi terjadi dinamika pendapat di kalangan ahli pendidikan. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak sependapat. Sesuai dengan argumentasi yang dikemukakan masing-masing, dalam perjalanannya, program akselerasi dihapuskan dalam sistem pendidikan. Lantas, bagaimana kelanjutan bagi sekolah yang sudah membuka program akselerasi serta berkelanjutan fasilitas bagi siswa cerdas tersebut? Program akselerasi adalah pemberian pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya dan yang tidak mengambil program tersebut. Artinya, peserta didik kelompok ini dapat menyelesaikan pendidikan di SD dalam jangka waktu 5 tahun, di SMP atau MTS atau SMA dalam jangka waktu 2 tahun. Pentingnya sekolah. Penyelenggaraan kelas akselerasi belum diimbangi fasilitas pendidik yang memadai. Kecenderungan yang ada, anak-anak istimewa ini menjadi korban dari ketidaktahuan dan keterbatasan sarana pendidik yang memenuhi kebutuhan mereka. Menyusun konsep pendidikan bagi anak berbakat. Pertama, identifikasi anak berbakat. Kedua, penentuan strategi penanganan. Ketiga, mengembangkan program pendidikan. Keempat, layanan pendidikan. Kelima, membangun dan mengembangkan sumber belajar. Dengan menggunakan alur pikir konsep pendidikan dikembangkan Semiawan, penulis menyimpulkan setidaknya dalam konsep pendidikan bagi anak berbakat sudah dimulai pada tahap pra-pendidikan, yakni mekanisme dan tahapan-tahapan yang perlu ditempuh untuk mencari, menseleksi, dan menetapkan anak-anak yang dipastikan memiliki potensi tingkat kecerdasan dan kemampuan sesuai kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, tahapan proses pendidikan berlangsung, yakni dengan penyusunan program-program layanan yang akan diselenggarakan untuk program-program tersebut dapat dipraktikkan dalam suasana pembinaan dan pembelajaran di lingkungan sekolah. Tahapan selanjutnya pasca pendidikan, yakni layanan pendidikan yang disediakan dalam pendampingan lanjutan studi bagi anak-anak berbakat ini, dengan pendampingan dalam penentuan jurusan serta pemilihan perjurusan tinggi tempat studinya, di mana hasil akhirnya ditentukan oleh anak sendiri. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sekolah sendiri dalam memfasilitasi lanjutan pendidikan anak-anak berbakat ini ke perguruan tinggi ternama. Secara garis besar, manfaat lingkungan sosial bagi tumbuh kembang anak adalah: yang pertama, memiliki terhadap suatu tempat dan komunitas pada diri si kecil. Yang kedua, memberi kesempatan si kecil untuk belajar bergaul dengan orang lain. Dan yang ketiga, si kecil jadi mengetahui siapa yang harus dikunjungi ketika mereka membutuhkan bantuan selain orang tua. Yang keempat, koneksi yang dapat si kecil gunakan untuk mempelajari berbagai hal, keterampilan dan sebagainya. Dan yang terakhir, memperluas pengetahuan si kecil tentang beragam profesi maupun kondisi sekitar. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.